Oke, kami yakin banyak di antara kalian di sini yang merasa kalau pekerjaan yang paling menantang adalah saat harus memilih salah satu jam tangan G-Shock dari sekian banyak yang ada saat ini. Nah, itu sebabnya hari ini kami telah menyortir beberapa model G-Shock analog digital terbaik di bawah 2 juta untuk memudahkan pekerjaan kalian. Kedua model G-Shock yang ada di depan kami ini adalah G-Shock GA 2100 dan G-Shock GBA 900, di mana keduanya merupakan pilihan terbaik yang bisa kalian dapatkan di kelas 2 juta rupiah ke bawah. Oke, model G-Shock GA 2100 sudah nggak diragukan lagi popularitasnya selama 2 tahun belakangan ini. Bahkan model G-Shock GA 2100 ini disebut-sebut merupakan model terlaris dari G-Shock di seluruh dunia pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan untuk penantangnya hari ini, kami membawa model G-Shock GBA 900 terbaru yang memiliki sejumlah fitur menarik yang mungkin bisa menarik perhatian dari mereka yang masih berburu model G-Shock GA 2100. Dan tentunya kedua model G-Shock analog digital ini bisa dibilang mewakili dua generasi G-Shock, yaitu GA 2100 sebagai generasi konvensional dengan fitur-fitur basic seperti alarm, timer, dan stopwatch. Sedangkan G-Shock GBA 900 merupakan generasi sports yang lebih modern yang ditandai dengan hadirnya fitur mobile link melalui perangkat Bluetooth. Jadi kedua model ini sendiri bisa dibilang mewakili generasi awal dari G-Shock dengan fitur-fitur yang minim dan generasi baru G-Shock yang lebih canggih. Kalian tentunya bisa langsung memboyong model G-Shock GA 2100 jika penampilan serta desain jam tangan yang elegan dan tipis merupakan prioritas kalian. Apalagi jika kalian juga merasa sepertinya tidak memerlukan fitur-fitur yang terlalu banyak pada jam tangan tersebut. Nah, beda halnya jika kalian membutuhkan sebuah jam tangan serba bisa yang tangguh dan kuat saat harus beraktivitas outdoor, namun tetap bisa kalian gunakan dengan nyaman untuk aktivitas sehari-hari kalian dengan harga di bawah 2 juta rupiah, maka G-Shock GBA 900 ini bisa menjadi pilihan yang wajib kalian pertimbangkan. Model G-Shock GBA 900 ini sendiri didesain dengan fitur penghitung langkah sehingga bisa mencatat jarak, kecepatan, dan kalori yang kalian bakar saat berlari atau berjalan. Tapi perlu diingat, model ini tidak menyediakan aktivitas olahraga lain seperti berenang, sepeda, dan olahraga lainnya yang biasanya kalian temukan pada jam tangan olahraga merek lain. G-Shock GBA 900 ini juga belum memiliki perangkat GPS sendiri pada jam tangan, tetapi menggunakan sensor akselerometer dalam mengukur jarak dan kecepatan. Hal ini tentunya mempengaruhi hasil pengukuran yang pastinya tidak seakurat jika menggunakan GPS. Kabar baiknya, model G-Shock GBA 900 ini bisa terhubung dengan GPS pada smartphone kalian, sehingga pengukuran jarak akan lebih akurat. Namun jika kalian tidak ingin membawa smartphone kalian ikut berlari, tenang saja karena G-Shock GBA 900 ini tetap dapat mengukur jarak dan kecepatan dengan sensornya. Oke, ada kabar baik bagi kalian yang masih penasaran dengan model G-Shock GA 2100. Karena belakangan ini Casio baru saja merilis 3 warna terbaru untuk model tersebut, yaitu biru navy, putih, dan warna krem. Ketiga warna ini akan menambah jajaran dari model G-Shock GA 2100 yang telah memiliki pilihan lebih dari 10 warna hingga saat ini. Dan seperti yang telah kami sebutkan tadi, model G-Shock GA 2100 hanya dibekali fitur-fitur basic seperti waktu dunia, stopwatch, alarm, dan timer. Teknologi pada jam tangan tertipisnya G-Shock ini tentu cukup tertinggal jika kita bandingkan dengan model G-Shock GBA 900. Namun hal tersebut ternyata tidak membuat model G-Shock GA 2100 ini sepi peminat. Sebaliknya, animo dan perhatian masyarakat di seluruh dunia sangatlah besar terhadap model ini, dan bahkan tercatat merupakan model yang paling laris selama 2 tahun ini. By the way, dengan ukuran yang lebih kecil dan tipis, G-Shock GA 2100 memang sangat ideal dipakai untuk kalian yang memiliki aktivitas yang padat dari pagi hingga malam hari. Namun untuk model G-Shock GBA 900 sendiri juga tidaklah terlalu besar dengan dimensi masih di bawah 50 mm. Keduanya pun masih sangat ideal dipakai bagi kalian yang merasa memiliki pergelangan tangan yang kecil. Hanya saja model G-Shock GBA 900 terlihat lebih gemuk jika kita bandingkan dengan model G-Shock GA 2100 yang sangat tipis, yaitu hanya 11,8 mm. G-Shock GA 2100 terlihat sangat elegan dan menyatu dengan pergelangan tangan berkat desain yang kompak dan tipis. Sedangkan model G-Shock GBA 900 hadir dengan tampilan yang lebih berotot dan terlihat sangat sporty. Bagi kalian yang sering merasa risih ataupun sering menabrak benda-benda di sekitar kalian karena bentuk jam tangan yang kalian pakai terlalu tebal, maka G-Shock GA 2100 akan menjadi solusi yang sempurna buat kalian. Sering sekali bahkan kalian akan lupa jika sedang menggunakan jam tangan tersebut di tangan kalian.
Dengan bentuk bezel bersisi 8 yang terinspirasi dari model G-Shock DW5000C pada tahun 1983, G-Shock GA2100 memang terlihat sangat simpel dan bersih. Tidak banyak lekukan-lekukan yang ada pada bagian bezel sehingga membuatnya terkesan sangat minimalis dan orang-orang ternyata sangat menyukainya. Sebaliknya, jika kalian lebih menyukai bentuk jam tangan yang lebih tangguh dan berotot namun tetap pintar, G-Shock GBA 900 bisa menjadi pilihan yang menarik. Berbeda dengan model GA 2100 yang tampil minimalis, model GBA 900 justru tampil dengan lekukan-lekukan pada bagian bezel yang seperti membentuk otot-otot pada jam tangan ini. Apalagi desain G-Shock GBA 900 juga sangat modern dan dinamis berkat kehadiran lubang ventilasi pada sisi resin bandnya yang cukup besar sehingga mampu mengalirkan udara lebih banyak pada lengan kalian. Apalagi belakangan ini Casio juga sangat berusaha keras untuk menarik perhatian para konsumen dengan cara menawarkan fitur aplikasi G-Shock Move terbaru mereka lewat G-Shock GBA 900 ini. Melalui aplikasi ini kalian bisa melihat catatan langkah harian, kalori harian yang kalian bakar, dan juga jarak tempuh harian kalian dalam satuan kilometer. Kalian juga bisa merekam aktivitas lari atau jalan kalian yang lebih spesifik yang akan menampilkan berbagai data seperti jarak, waktu berlari, kecepatan, kalori, dan lain-lain. Selain itu ada juga data personal record yang akan mencatat jarak terjauh, kecepatan rata-rata tercepat, dan juga waktu terlama kalian selama beraktivitas. Dan asiknya walaupun memiliki fitur yang cukup berlimpah, ternyata G-Shock GBA 900 juga hadir dengan mesin atau modul yang sangat hemat energi. Dengan hadirnya fitur Bluetooth dan juga lampu LED ganda, tidak membuat model ini harus sering mengunjungi Casio Center untuk penggantian baterai. Menurut klaim yang ditampilkan Casio pada situs resmi mereka, baterai dari G-Shock GBA 900 mereka tersebut mampu bertahan hingga 24 bulan atau 2 tahun pemakaian. Dan setelah itu penggantian baterai juga sangat gampang dan murah dengan biaya sekitar Rp200.000 di Casio Center. Tentu saja penggunaan modul yang hemat energi ini bisa dibilang semakin mengusik fitur TOF Solar yang terkenal cukup mahal saat penggantian baterai. Apalagi masa pakai baterai TOF Solar sendiri juga kurang lebih sekitar 24 bulan. Lalu berapa sih harga jual dari kedua model analog digital ini? Untuk G-Shock GA 2100 sendiri saat ini harga retailnya adalah sekitar Rp2 juta. Sedangkan G-Shock GBA 900 dijual dengan harga yang lebih mahal, yaitu Rp2,4 juta. Tentu saja kalian bisa mendapatkan kedua model ini dengan harga yang lebih murah di berbagai marketplace seperti Tokopedia atau indowatch.co.id, di mana keduanya dijual dengan harga yang cukup mirip, yaitu sekitar Rp1,5 juta. Tapi tentu saja harga ini adalah untuk varian yang berwarna non-hitam alias warna-warna seperti biru, orange, putih, dan lain-lain. Untuk varian yang berwarna hitam seperti yang kita ketahui pastinya telah di markup cukup tinggi karena barangnya yang cukup langka hingga saat ini. Oke guys, demikianlah review kami untuk dua G-Shock analog digital terbaik dari Casio dengan rentang harga di bawah Rp2 juta. Keduanya tentu saja memiliki reputasi yang tidak perlu diragukan lagi. Saran kami untuk Anda yang ingin memiliki salah satu dari kedua model ini adalah selalu memilih sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga selera desain kalian. Jangan memaksakan untuk membeli G-Shock dengan fitur-fitur yang mungkin tidak akan kalian pakai untuk aktivitas harian kalian. Tapi jika kalian ingin menambahkan aktivitas olahraga pada kegiatan sehari-hari kalian, tentu saja model G-Shock GBA 900 bisa menjadi pilihan. Dan untuk selalu update dengan perkembangan jam tangan G-Shock lainnya, kalian bisa subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi dari kami.